Pemirsa Newsline kembali dengan segmen Anak Berprestasi, di mana tahun 2021 berakhir dalam hitungan hari. Indonesia mendapatkan kado akhir tahun dengan 8 medali pada kompetisi internasional. Kita simak informasi yang berikut ini. Hey guys, my name is Ghazi Ali. My name is Muhammad Fatih Rabbani. My name is Askar Pramujadi. And we are 10th grader of Madrasah Aliyah Manapura Depok, Indonesia. In August 2021, we participated in the first Global Challenge. SGC is a worldwide rabani competition. Ya pemirsa, inilah 3 remaja berprestasi yang membawa pulang 8 medali untuk Indonesia, bermula dari 195 negara. Diundang ikut dalam mengerjakan challenge yang berkaitan dengan dampak COVID-19 dan solusi apa yang bisa ditawarkan. Indonesia kemudian mengikuti lomba First Global Roboco Challenge, yaitu challenge membangun robot dan menguji sesuai dengan tugas yang diminta dalam lingkungan virtual Roboco. Ada lebih dari 50 tim dari berbagai negara yang diundang untuk ikut dalam kompetisi ini. Dan tim Indonesia berhasil mendapat robot atau menjadi robot tercepat pada babak kualifikasi dan mendapat medali emas serta meraih medali perak untuk robot termurah. Di babak final, tim Indonesia berhasil menempatkan dirinya di peringkat ketiga dan meraih medali perunggu serta mendapatkan medali perak untuk kategori robot tercepat. Di samping itu, tim Indonesia juga mendapatkan Judge Award dan mengantongi medali perunggu di bidang Legendary Engineer Robot. There were 3 rounds: qualifier, playoff, and the final round. In all of the rounds, we decided to build the fastest. Ya, pemirsa, kado akhir tahun dengan 8 medali dari kompetisi robot internasional ini diraih oleh 3 siswa dari Madrasah Aliyah Teknonatura Depok, Jawa Barat. Seperti apa sesungguhnya perjuangan mereka? Kita akan berbincang langsung dengan para peserta. Ada Ghazi Almini, ada Fatih Rabbani, dan juga Aska Pramujadi, serta tentunya sang pelatih Ariza Wahono. Kita langsung sapa. Halo, selamat siang adik-adik. Selamat siang Pak Riza. Halo, selamat siang Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Pertama saya mau ucapkan selamat dulu untuk 8 medali yang sudah dibawa pulang, diboyong di akhir tahun di Indonesia. Nah, saya mau ke Aska nih, salah satu timnya yang berkompetisi di sana. Bisa dijelaskan nggak, Aska, ini ceritanya bisa ikut kompetisi di sana, kategorinya apa, kok bisa-bisanya langsung dapat 8 tuh gimana ceritanya? Jadi kan di kompetisi itu ada objektif bisa kita kerjain. Salah satunya itu robot tercepat sama robot termurah. Karena itu kita jadi milih untuk membuat robot yang tercepat dan termurah selama Bisa ada suaranya kita tersebut. Jadi setiap ronde kita bikin robot yang bakal lebih tercepat dan termurah. Oke, yang saya tahu juga ini robot yang dibuat dan dikompetisikan di sana adalah robot untuk pemindah barang, begitu kan? Ada juga robot yang dibuat bahkan bisa menghubungkan ke satelit. Ini maksudnya robot yang ke satelit itu yang robot yang seperti apa sih sebenarnya, Aska? Jadi itu udah kayak satelit yang punya robot. Kita harus membuat dari gambar elektronik seperti itu Arduino sama untuk pasnya. Nah itu setelah semua sudah jadi kita harus biar satelit tersebut ke satelit. Oke. Baik. Riza, masih mendengar suara saya? Pak Riza? Iya, sekarang saya mau ke Pak Riza. Pak Riza, sebagai pelatih kemudian mengirimkan anak-anak hebat ini, ketiga anak-anak ini untuk ikut kompetisi robot internasional pada saat itu. Ini ekspektasinya akan seperti apa, Pak? Padahal ada ratusan negara yang ikut, ada puluhan tim yang ikut, yang mereka juga sangat kompetitif di sana. Tapi nyangka nggak, Pak, bisa akhirnya bawa 8 medali ke Indonesia? Iya, terima kasih sebelumnya. Ini satu kejutan juga. Jadi memang sebelum ini mereka ikut First Global Challenge. Alhamdulillah di First Global Challenge mereka dapat klasifikasi di peringkat ke-8 dari 190 orang, 190 negara. Jadi mereka punya bakat bagus dan ketika ditawari untuk ikut masuk ke dalam First Global Roboco Challenge,
saya memajukan mereka sebagai salah satu kontender yang bagus loh Pak. Jadi alhamdulillah mereka punya dedikasi yang cukup bagus dalam mengerjakan proyek yang dikerjakan dan Oke, seperti ini robot yang kita saksikan di layar kaca ya. Ini adalah salah satu buatan mereka yang kemudian dikompetisikan di First Global Roboco Challenge di sana. Nah, Pak, ini kompetisinya sendiri sebenarnya diselenggarakan online atau offline sih, Pak? nah di kompetisi ini kan karena memang dalam keadaan pandemi ini mereka membuat sebuah tantangan baru. Ini baru pertama kali di dunia. Jadi kita diminta untuk mendesain robot, dikasih softwarenya, dibangun di sana robotnya dengan target tas-tas yang sudah mereka berikan, Mbak. Dan di tas tersebut ada kecepatan, ada ekonomi skalanya, dan juga ada nilai yang mereka dapatkan paling tinggi gitu, Pak. Kalau untuk kompetitornya sendiri, Pak Riza, dilihat dari semua peserta dari sana, berbagai negara ikut join di sana, yang paling berat, yang paling kompetitif, siapa nih, Pak? Ya, lihat tadi Algeria itu dari pertama sampai terakhir mereka prestasi bagus sekali. Jadi mereka punya nilai yang bagus di bidang artistiknya. Mereka bikin bener kayak orangan di dalam robot tersebut loh Pak. Dan itu nilai bagus sekali mereka. Mereka juara pertama dari sisi paling tinggi nilainya. Oke, saya mau kembali lagi ke Aska. Aska, ini kan ada beberapa robot yang dibuat, tapi sebenarnya ide awalnya, inspirasinya, lalu kemudian proses kreatifnya bisa menciptakan robot yang seperti ini bersama dengan teman-teman, itu seperti apa sih? Nah, jadi kan awalnya kita lihat dulu dari apa yang harus dilakukan di kompetisi tersebut. Nah, dari kita buat robot yang bisa melakukan hal-hal itu terus kita bikin robotnya semurah mungkin dan dibuat juga ya robot bermain dengan cepat. Oke, selain Aska, saya juga pengen yang lain untuk berbicara. Fatih deh, Fatih, gimana Fatih keikutsertaannya dalam kompetisi ini? Apa sih sebenarnya pengalaman yang didapatkan, proses kreatifnya itu seperti apa sih Fatih? Jadi dari pengalamannya kita dalam ini, kita belajar untuk berkolaborasi sama. Nah, terus kita belajar untuk lebih kreatif lagi dari jadi nggak terlalu fokus dalam pikiran kita misalnya melakukan objektif ambil pohon yang ditusang lalu melakukan objektif kita. Nah dari situ kita nggak apa sih kita harus menyatukan kotak kita buat robot biar bisa lebih efektif untuk melakukan objektifnya. Oke. Kalau sekarang saya mau ke Gazi. Gazi sendiri, ini kan kalian satu tim ini bertiga atau ada teman-teman lain, terus berbagi perannya, siapa yang bikin codingnya, siapa yang bikin penggeraknya. Nah ini part-partnya seperti apa? Apakah kalian tuh langsung ambrekan semuanya, gabung semuanya, atau ada yang punya expertise masing-masing nih? Ya, jadi untuk kompetisi robot ini kita bertiga, jadi Aska sama Ati itu bertanggung jawab pada mekanik robotnya, kalau saya sendiri bertanggung jawab pada bagian artnya. Jadi dari seni, itu saya ngurus, Aska sama Ati mereka untuk mekanikalnya. Oke, jadi memang sudah kalian bertiga tuh punya expertise-nya masing-masing ya dalam menciptakan, membuat sebuah robot akhirnya dikompetisikan secara internasional. Saya mau ke Pak Riza lagi. Pak Riza, selain First Global Roboco Challenge ini, apakah sebelumnya mereka ini sudah pernah ikut kompetisi-kompetisi robot sebelumnya, baik itu tingkat nasional dan internasional, dan bagaimana pihak dari institusi pendidikan yang membawai mereka, membina mereka, membimbing mereka terkait dengan kegiatan ini, Pak? Ya, baik Bapak. Jadi kalau dari sisi First Global Challenge, alhamdulillah kita sejak tahun 2017 aktif mengikuti lomba tersebut, itu lomba internasional. Tiap satu negara mengirim satu wakilnya, dan alhamdulillah kita menjadi wakil Indonesia setiap tahunnya. Tapi 2 tahun terakhir ini karena pandemi, mereka melakukan challenge-nya melalui online. Dikasih tugas, kita bikin di sekolahan, dibuktikan solusi-solusinya, mendesain, membuild, kemudian menguji, dan membuat evaluasi. Jadi kita bikin tulisannya sampai kepada mereka beserta film-filmnya.
Di sana mereka menilai berapa nilai yang harus dapat dari hasil solusi yang kita berikan. Itu setiap tahun. Jadi tahun begitu gabung mereka di Trinidad tahun 2020 ini Aska, Fatih, kemudian Gazi, mereka di kelas 10, kelas 1 SMA. Baru bergabung langsung cebur ikut di First Global Challenge. Setelah First Global Challenge, dan itu baru pertama kali di dunia lomba virtual robotic design and build test. Jadi ini pertama kali Pak. Jadi alhamdulillah kita punya pengalaman bagus di level ini gitu. Oke, gitu, artinya memang sebenarnya anak-anak ini sudah banyak pengalaman ya, karena sudah ikut kompetisi sudah cukup lama, mulai dari tahun 2017 begitu untuk First Global Robotic Challenge. Tapi Pak Riza, sedikit saja singkat, selain kompetisi ini kan pasti anak-anak ini tidak akan berhenti sampai di sini. Rencana ke depan dalam waktu dekat, kira-kira akan ada kompetisi apa lagi? Ya, mereka sedang menyiapkan, mereka punya Java Night. Java Night itu lomba yang lebih keren lagi, real robot dibangun, robot industri. Dan rencananya mereka bulan Maret akan berangkat ke Turki. Insya Allah kalau tidak ada halangan, mereka berangkat ke Turki untuk berlomba. Dan kalau di Turki menang, mereka bisa berangkat ke World Championship, Robot Championship di Amerika Houston. Jadi, doanya Pak, buat anak ini. Oke, jadi kita doakan semoga nanti pada saat bertanding di Turki ini bisa membawa nama Indonesia dengan baik, bisa memenangkan sehingga nantinya bisa ke World Championship ya Pak ya, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Pak Riza Wahono selaku coachnya atau pelatihnya sudah bergabung bersama kami di Newsline, dan juga tim robot yang hebat ada Gazi Almini, kemudian ada Fatih Rabani dan juga Aska Pramujadi telah bergabung bersama kami di Newsline. Sekali lagi congratulations, selamat.